Oke. Ini ada yang udah gabung, ada yang first gabung belum? Ada yang first pertama kali join? Atau apa nih? Oke, aku pertama langsung latihan soal ya. Baik. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, kakak izin share screen ya. Share screen. Wait. Oke, share screen. Share. Udah kelihatan belum nih? Udah kelihatan belum? Oh iya, kakak mau ingetin lagi. Nanti kalau yang, oh iya, soalnya udah kelihatan dong. Udah. Soalnya udah kelihatan dong. Oke, kelihatan. Seperti biasa, kalau nanti kalian ketinggalan atau lupa-lupa ingat, kalian nanti bisa lihat rekamannya di sini ya. Ini udah kakak rekam kan ya. Oke. Nah, nanti yang baru pertama kali join, kalian nanti bisa ngelihat rekamannya di situ tuh. Oke. Oke, tanpa berlama-lama, yuklah kita gas seperti biasa. Kemarin kan kita udah bahas hidrosfer nih, hidrosfer. Nah, kita latihan soalnya. Siap kan ya? Siap nggak nih? Siap nggak nih? Siap lah, masa enggak? Oke. Passwordnya apa passwordnya? Kalau mau masuk latihan soal, passwordnya. Yuk, oke, nice. Jadi ini soalnya ada dari SIMAK UI, ada soal-soal SBMPTN terdahulu, dan ada soal modifikasi. Jadi persiapkan diri kalian. Oke, udah kelihatan ya. Ini karena kakak nggak ada poolnya, nanti kalian bisa ketik jawabannya di kolom komentar ya. Siap. Oke, ini kasih tahu temennya nih udah bisa join nih. Jadi banyak yang DM nih. Oke, nice. Kita masuk di soal yang pindah ini dulu. Nah, soal yang pertama. Ini udah kemarin dibahas. Boleh ketik jawabannya di kolom komentar. Oke, kalau udah langsung jawab di kolom komentar, tapi jangan cepat-cepat. Oke, ini udah kelihatan kan ya soalnya ya? Kelihatan belum? Kakak takutnya nggak kelihatan. Oke, kita lock jawabannya ya. Ini yang kemarin ikut kelas kakak jelas bener nih. Wah, jelas bener nih. Wait. Oke, tunggu mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lock jawabannya. Oke, kita lock. Kakak bahas langsung. Nih, kalian pada yakin jawab apa nih? Banyak banget yang jawab C nih, kelihatannya nih. Oke, yuk kita bahas. Sumur artesis. Ayo, kemarin sumur artesis itu apa? Sumur artesis. Oke. Kalau kemarin ini yang di sini nih, yang sumber akuifernya melimpah. Ayo, kemarin sumur artesis itu apa? Sumur, ya, benar. Nice. Banyak digunakan karena sumber airnya melimpah nih. Sumber air tersebut berasal dari, ingat, kalau sumur artesis itu dia diambilnya dari akuifer yang dalam. Oke, dari akuifer yang dalam. Waduh, udah kesebut tuh. Makanya dia tidak dipengaruhi oleh, ini semburan airnya ya. Dia tidak dipengaruhi oleh musim, mau dia musim
kemarau, mau dia musim penghujan, dia airnya akan tetap banyak. Karena apa? Diambilnya berasal dari aquifer. Nah, aquifer ini dua bener nih. Dua, ada kemungkinan satu bener nggak? Kan 1, 2, 3 ya. Oke, satu. Satu ini no. Salah. Karena apa? Ingat-ingat, air tanah dangkal ini berada di sini nih. Nah, air tanah dangkal berada di sini. Ini yang nanti jadi sumur timba. Sumur timba. Otomatis salah nih 1, 3. Mata air kan spring. Dia dapat muncul di suatu wilayah pegunungan atau wilayah-wilayah yang tertekan. Nah, jadi kalau 2 ini udah benar, 4 udah otomatis benar juga. Karena apa? Ada yang namanya aquifer tertekan. Oke, untuk pembukaan, wah, kakak seneng nih, pembukaan banyak banget yang benar, hampir mayoritas benar nih. Oke, jadi untuk pembukaan, di soal ini yang tepat adalah pernyataan 4 dan 2 dan 4 benar. Oke, good job, nice. Berarti kalian udah bisa, analisisnya udah oke nih. Yeay, nice ya. Kita lanjut di soal berikutnya. Ini baru benar 1 nih. Hitung ya. Ayo Cong, win streak Cong. Soal berikutnya. Dibaca teliti bang, ini tricky bang. Yang boleh tahu langsung jawab. Ini kakak akan jelaskan secara detail. Oke. Oke. E, B, A, E, mayoritas. Oke, pocong E, A. Jawab A, E. Oke, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kakak lock jawabannya. Oke, ini agak tricky nih, banyak banget suara mayoritas itu antara B sama E, tapi juga ada yang banyak ngejawab E sih. Coba ada yang C. Oke, menurut kalian feeling kalian yang paling bener apa nih? Oke, kita bahas langsung ya. Wilayah berbatuan gamping. Oke, gamping ini kalau dalam istilah yang kita kenal itu adalah batuan kapur. Batuan kapur nih, kalau ditunjukin dia gambarnya seperti ini. Batuan kapur. Ingat, batuan kapur itu adalah batuan yang memiliki skala Mohs terkecil. Skala Mohs kan ada 1-10 tuh, dia nomor 1. Sering mengalami kekeringan dikarenakan, oke, kita ambil studi kasusnya nih. Jadi, batuan kapur atau batuan gamping ini, dia banyak terdapat di mana? Di mana, ada yang tahu? Kolom chat. Ada di topografi karst. Ini gara-gara radang ngomongnya agak susah nih. Topografi karst. Nah, topografi karst
itu sering atau identik dengan wilayah yang kering. Wilayah yang kering karena apa? Kita lihat. Yang opsi A, kerapatan tanaman di permukaan jarang. Wajar, dia jarang. Karena apa? Wilayah Kars ini tidak subur. Jadi, dia wajar, dia nggak banyak tanaman tumbuh. Cuman, pertanyaannya kan ini kekeringan. Faktornya kekeringan, bukan faktor tanaman. Jadi, yang ngejawab A, mohon maaf. No, no, no. Salah nih. Karena apa? Topografi Kars itu sifatnya kering, kakak jelaskan. Oke, ini kan ada awan. Nah, ini ketika terjadi hujan, oke, ketika terjadi hujan terus-menerus di wilayah Kars. Topografi Kars itu mudah untuk meloloskan air. Tapi kendalanya di sini adalah, ingat, ketika air terinfiltrasi, air ini masuk, terinfiltrasi, di topografi Kars banyak terdapat rekahan. Maksudnya rekahan itu apa, Kak? Maksudnya rekahan adalah dia nggak padat loh. Kalau kakak ibarat ini kan kalau dia batuan ya, dia kan formasinya kan padat nih. Ketika dia padat di sini formasinya nggak ada yang bocor istilahnya, nah nggak ada yang bocor. Nah, ketika ada air masuk, ini dia bisa meresap menjadi satu titik air. Kasusnya di Kars, ketika dia ada air hujan masuk, nah ini dia mengalir ke segala arah nih, nggak tentu arahnya. Mengalir ke segala arah, bahkan sampai menuju titik terdasar dari topografi Kars. Makanya di Kars itu banyak terdapat sungai bawah tanah. Nah, karena apa? Yang dari atas ini nih, dia mengalirnya ke segala arah. Sedangkan ketika dia mengalir ke segala arah, yang di atas permukaannya itu ya kering. Karena airnya udah kemana-mana. Yang di sini ini kering nih. Kering. Nah, rekahan-rekahan ini diakibatkan oleh fenomena diaklas, yaitu pergeseran suatu bentang alam atau batuan karena ada pengaruh patahan. Itu dia. Jadi, yang E ini no, no, no. Salah. Kenapa kok salah? Ingat, permeabilitas. Permeabilitas itu adalah kemampuan tanah dalam meloloskan air. Kemampuan tanah dalam meloloskan air. Nah, ini kan batuan. Di soal SBMPTN 2017 kan batuan ini. Batuan tanah bukan? Bukan, tapi dia penyusunnya itu. Nah, kalian kejebaknya di sini nih. Nah, kalian kejebaknya di sini. Yang D, aquifer berada dekat permukaan tanah. Dia tidak terbentuk aquifer di topografi Kars. Karena apa? Pola alirannya, infiltrasinya itu ke segala arah. Nah, otomatis yang D salah juga. Yang C, durasi curah hujan relatif pendek, nggak terpengaruh. Jadi, fix no debat di soal ini nih, jawaban yang tepat adalah B. Air terinfiltrasi dan masuk ke dalam diaklas. Diaklasnya ini adalah rekahan. Gitu, geng. Sejauh ini bisa dipahami nggak? Yeay. Oke, mantap. Ya, memang setriki inilah soal SBMPTN. Soal SBMPTN tuh kalian tahu konsepnya, tapi konsepnya tinggal dibolak-balik. Dibolak-balik nih, kalian dibolak-balik di mana nih? Tadi kalian kejebaknya di sini, di permeabilitas. Permeabilitas, kalian beranggapan, permeabilitas nih, kayak cocok banget. Padahal ini adalah yang ditanya batuannya, bukan tanahnya. Gitu. It's no problem. Ini nggak apa-apa, kita
Kita salah di sini, yang penting di di UTBK kita jangan salah. Oke, nice. Oke, kakak kasih applause yang jawab B walaupun sedikit. Oke, walaupun sedikit tapi kalian udah bisa untuk menganalisis soal tipe-tipe begini. Sejauh ini bisa dipahami nggak? Apa ada yang ingin tanyakan? Kalau yang mau tanyakan boleh sih open mic gitu. Atau ketik di kolom komentar gitu. Ya, tricky banget ya. Paham, jadi jangan tergocek lagi ya. Ya inilah ciri-ciri soal UTBK. Soalnya yang bisa dibilang tricky, susah, ada hotnya, tapi juga ada soal yang mudah gitu. Nah, kakak tambahin lagi, untuk wilayah topografi Kars di Indonesia itu banyak banget di wilayah, ini pernah keluar juga, tapi di UTBK SBMPTN 2015-2016, tapi dulu banget itu. Kalau topografi Kars, ada yang tahu nggak wilayahnya itu yang paling banyak di Indonesia itu di mana nih? Biar kalian pahamnya nggak nanggung biar wah langsung paham nih, langsung tahu kalau topografi khas di Indonesia itu paling dia ada di Maros. Terus dia ada di Gunung Kidul. Dia ada di Pacitan. Atau adakah kalian yang berasal dari daerah sini? Jogja, benar, Gunung Kidul Jogja. Ini wilayahnya ya, kalau provinsinya Yogyakarta gitu. Kalau Maros ini dia ada di Sulawesi Selatan. Kalau dia Gunung Kidul Jogja, kalau Pacitan Jawa Timur. Dan identiknya pasti di wilayah-wilayah ini nih ada yang namanya Goa Kars. Kalau kakak yang udah pernah ke Goa Kars tuh Goa Gong sama Goa Jati Jajar. Anjir, Depok itu bukan itu namanya jalan. Tempat kakak juga ada namanya Desa Tanah Kapur. Padahal desa itu tuh gara-gara dia pengrajin kapur, bukan batuan yang kapur, dia itu pengrajin kapur yang dulu papan tulis. Aduh, gitu. Jangan dicocokologi. Oke, nice. Itu dia. Oke, paham ya? Sip. Jangan sampai salah lagi. Oke, kalau udah paham, kita lanjut di soal yang ke ketiga, perempatan kapur. Semua disamain sama kapur nih. Oke, nice. Nah, ini kalau belum pernah lihat batuannya, pasti udah pernah lihat semua lah. Ini kakak jelasin ini kalau dia di skala MOS ya. Skala MOS itu skala kekerasan batuan. Kekerasan batuan dan mineral. Nanti kita akan singgung materi ini di siklus batuan deh. Ini dia tingkatannya 1. 1 itu Kars. Kalau 10 itu diamond. 9 itu korondum. 8 itu zamrud. 7 itu kwarsit, tapi itu kaitannya udah materi OSN. Kalian cukup tahu segini aja. Oke, kita lanjut di soal selanjutnya. Jangan sampai kena ketrikiannya. Nice. Oke. Oh ini sorry. Ini harusnya bukan Irian Jaya. Udah nggak boleh nama Irian Jaya ya. Nama Irian Jaya itu udah nggak boleh. Irian Jaya itu udah diganti jadi Papua. Papua. Oke. Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Nah, 1 menit lagi.
Oke, kita lock EDB. Wah, dia yang B1 nih. Oke, nice. Kita lock, kita lock. Udah kakak lock ya jawabannya ya. Oke, kita bahas. Persebaran rawa di Indonesia terdapat di berbagai wilayah di bawah ini, kecuali kalau rawa di peta itu dia simbolnya seperti ini. Nah, ini rawa, simbol rawa. Kita lihat nih, wilayah dengan banyaknya rawa di Indonesia itu identik banget nih. Ada yang tahu wilayah yang paling banyak rawanya itu di mana? Paling banyak rawanya, jangan kalian nanti cocokologi desa juga ya Kak, tempat desa aku namanya Desa Rawa Bebek Kak, tapi nggak ada rawanya. Yuk, jangan kalian cocokologi lagi. Oke, itu Sulawesinya jelek banget. Nah, oke, ayo di mana coba tempat yang paling banyak rawanya di Indonesia? Kalimantan. Utak nih, bener nih, Utak nih, Kalimantan. Oke, sebaran rawa. Sebaran rawa. Rawa itu kalau dalam istilah bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Inggris ini swam ya. Jadi kalau nanti kalian ada soal yang swam, oh berarti itu dia ini indikasinya rawa gitu. Kalau rawa itu sebenarnya ada 3 jenis, box, swam, sama satu lagi Mars. Box, swam, Mars. Box, swams, Mars. Tapi 3 ini nih dia fokusnya dibahas di Olimpiade. Kita cuma hanya di soal SBMPTN ini kan cuma rawanya aja nih, nggak ke jenis-jenisnya. Sebaran rawa di Indonesia paling banyak itu jelas. Dia ada di 2 pulau utama. Pertama, dia ada di Kalimantan. Kalimantan. Yang kedua, dia ada di pantai timur Sumatera. Kalau kalian lihat di peta, dilihat di peta RBI Rupa Bumi Indonesia, itu wilayah pantai timur selatan, pantai timur Sumatera, mulai dari Aceh, Sumut, terus Riau, sampai ke Lampung itu penuh rawa semua. Penuh rawa semua. Bahkan kakak kandung kakak itu dia tinggalnya tuh di Lampung bagian sini nih. Dia dulu tanahnya itu bekas rawa, makanya nggak subur. Nah, dilihat kalau di pantai barat Sumatera, dia nggak identik dengan rawa. Jadi dibeda-beda ini. Di sini nih dia nggak ada rawanya. No rawa. Karena apa? Kenapa di pantai barat Sumatera ini kok malah nggak ada rawanya nih? Siapa tahu soalnya dibalik. Sedangkan di pantai timur dia banyak banget rawanya. Oke. Kenapa nih? Ayo, ini sambil kita ulik-ulik. Oke, salah nggak apa-apa. Kita saling bertukar pikiran di sini. Namanya latihan kan, latihan soal latihan. Oke, pocong kenapa nih? Daerah bayangan hujan. Nah, kita lihat di sini. Wilayah pantai barat Sumatera tidak banyak terdapat rawa karena dia apa? Dia secara morfologinya ini dia ada di antara zona-zona konvergen subduksi sehingga dia berfokus kepada zona-zona pegunungan dan zona-zona pegunungan ini tidak identik dengan rawa gitu. Dan kita pindah lagi nih berarti dia Sumatera bagian timur salah nih kan kecuali Kalimantan bagian barat nih di Pontianak salah juga karena dia banyak. Kalimantan bagian selatan banyak juga. Tersisa 2 jawaban ini nih. Oke, kalian udah mulai cenderung kemana nih? Cenderung kemana nih? Kalian cenderung kemana? Oke, Jaksel. 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 Which is literally I'm choose option D, setia sama D for Desta. Oke, kita lihat di Papua. Kita lihat di Papua. Jadi
Untuk wilayah Maluku ini banyak banget formasi rawanya, formasi rawanya di sini. Kalau di Papua, rawa itu banyak terdapat di wilayah-wilayah sekitar sini nih. Hmm. Kalau kalian pernah dengar istilah, pernah dengar nama daerah ini nggak? Biak, Sorong, terus Raja Ampat. Pernah dengar kan ya? Apa malah udah pernah ke sana? Kayaknya keren nih. Nah, wih, pernah kamu deal ke sana, deal? Keren, 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 keren. Kakak, jujur, Papua belum pernah. Papua sama Maluku, kakak belum pernah. Nah, di sini nih dia malah identik dengan rawa. Kalian bisa telusuri di mesin engineer atau di beberapa jurnal, wilayah-wilayah Biak, Sorong, Raja Ampat itu banyak terdapat rawa dan wilayah ini banyak menyatu di wilayah Papua Barat. Gitu, geng. Ya, salah. Nah, jadi otomatis yang D ini no no no. Salah juga. Kak, kok malah Jawa bagian selatan? Nah, kasusnya Jawa bagian selatan sama kayak pantai barat Sumatera. Itu dia kasusnya, dia sama di mana di zona-zona ini nih. Di zona-zona ini dia itu merupakan zona konvergen. Konvergen pertemuan dua lempeng yang membentuk apa? Yang membentuk banyak rangkaian pegunungan. Dan pantainya itu ketika pantai yang banyak terdapat pegunungan, apalagi ada gunung api ya, itu pasti dia tidak ditemukan tanah dengan rawa-rawa, tapi dia adalah tanah dengan pasir hitam. Kalau kalian pernah ke Parangtritis, Jawa Utara malah fokusnya malah di Jawa Utara. Jawa Utara itu kayak kayak pantai timur Sumatera, gengs. Jawa Utara itu seperti pantai timur Sumatera. Jadi persebarannya di sini nih. Makanya Jakarta Utara, terus Jepara. Kalau Semarang udah nggak ada rawanya ya. Semarang adanya rawa pening. Nah, sini Jawa bagian sini itu malah banyak rawanya. Dan kasus di sininya adalah dia ada di Jawa bagian selatan. Jadi yang benar adalah oke, nice. Kalian ke trigger nih, kalian ke trigger, wah Papua, Papua. Wah, kalian ke trigger. Malah di sana itu banyak mangrove, banyak rawa, dan udah mulai dibudidayakan rawanya sebagai daerah pertanian. Karena kan tanah di rawa itu kan nggak subur ya, nggak subur. Mereka udah mulai diolah lagi nih, gitu. Depok Rawa Kalong. Aduh, jangan jangan kalian justru malah Papua itu malah hutan hujan tropisnya banyak. Yang gersang ini di daerah sini nih. Nah, ini daerah gersang. Nih, kakak garis bawahi. Nah, daerah gersang. Kalau kalian lihat di jejak petualang, di ini, Papua itu subur banget. Bahkan ada suku Korowai itu tinggalnya di apa? Di pohon yang ketinggiannya sampai 40 meter dan itu hutan tropis gitu. Nih si Fadil cocokologi terus nih. Si Fadil cocok rawa kalong, rawa bebek. Itu nama daerah, nama daerah. Itu nice ya. Jadi yang mau screenshot boleh banget di screenshot. Ini soal-soal trikinya ini. Oke, nice. Jadi di antara tiga soal ini ada yang udah bener semua belum? Udah bener semua? Aku, oke siap. Salah satu, nice. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. Ini dia. Soal simak UI. Ini dia. Di setiap latihan soal kakak harus dikeluarin simak UI-nya dulu. Waduh, baru join. No problem. Kita udah di soal keempat. No problem. Simak UI nih, gengs. Simak UI baru nih. Hati-hati.
Yang udah tahu boleh langsung jawab. Oke, ini biar mempersingkat waktu. Sorry, sorry, sorry. Langsung kakak gambarin aja. Ini soal SIMAK UI, gila sih kapasitasnya luar biasa sih ini SIMAK UI. Oke, kalian ada sebagian yang terkecoh. Oke, kakak lock ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kakak lock. Nah, beginilah soal SIMAK UI. Oke, oke. Kita bahas. Banyak yang ngejawab B, E, C. Oke, B, C, D. Nice, kita jawab ya. Kalian ini yang jawab C, D. Jangan ngasal ya. Ini kalau ini langsung akan kakak jelaskan. Faktor pembentuk terjadinya mata air depresi. Jadi mata air itu ada mata air depresi, ada mata air turbul, ada mata air alami. Alami itu kayak yang di pegunungan ya, kalau dalam jenis-jenisnya. Kakak juga heran kenapa si soal SIMAK UI bisa sedalam itu ya. Cuman kalau kalian ketahui soal SIMAK UI itu sifatnya itu pertama dia asing. Asing. Yang kedua, dia melebar. Maksudnya melebar gimana? Kalau soal UTBK itu fokusnya di Indonesia. Indonesia atau mungkin flora faunanya dunia ya, tapi di soal SIMAK UI dia perbandingan penduduk Finlandia dengan penduduk Indonesia, perbandingan tanah di Eropa dengan tanah di Indonesia, itu ciri khasnya SIMAK UI. Makanya kalau kalian yang ingin masuk SIMAK UI untuk menghadapi soal pilihan gandanya, kalian harus teliti banget dan siap banget. Gitu. Kita bahas di soal ini nih. Faktor pembentuk terjadinya mata air depresi. Mata air depresi itu adalah mata air yang tertekan atau terpotong. Nah, dia terjadinya seperti apa? Perhatikan baik. Ini kan kayak sebuah pegunungan ya. Gunungan. Dia ada yang namanya, ya jelas, kalau mata air itu dia ada yang dari Vadose, Konet, sama Jovenil. Tapi yang bertanya kan mata air. Mata air depresi. Mata air depresi ini dia terbentuknya di bagian bawah sini. Depression. Kalau kakak ingat soal SIMAK UI kayak ingat ngejelasin soal olimpiade. Depression. Dia terbentuk karena apa? Dia ketika dia terinfiltrasikan di bawah sini, dia terinfiltrasi, dia ada yang namanya kontak. Kontak. Maksudnya kontak apa? Kontak dengan batuan. Batuan-batuan yang berada di wilayah sini. Nah, batuan-batuan yang di bawah sini nih, dia kenapa bisa terjadi kontak? Karena dia ada penekanan. Penekanan apa nih? Penekanan dari morfologinya. Kita ke soal dulu. Yang A ini, dia salah. Adanya lapisan kedap air. Mata air nggak bakal bisa muncul nggak bakal bisa dia ada di lapisan kedap. Ya. Maksudnya lapisannya itu kan kedap sih, dia nggak bisa dimasuki oleh air. Dia biasanya ada di lapisan-lapisan batuan lempung atau tanah-tanah lempung gitu. Dia salah, untungnya nggak ada yang jawab A. Yang E, porositas tanah yang tinggi ini adalah kemampuan tanah dalam menyimpan air.
otomatis dia salah juga. No, no, no. Salah nih. Nah, kita yang ke B. Aquifer tertekan muncul ke permukaan. Ini adalah mata air yang sifatnya itu turbulen, bukan turbulen, dari T, kakak lupa namanya istilahnya apa nih. Dia ada di soal Olimpiade. Makanya juga kakak kaget. Anjir, soal SIMAK UI mendekati Olimpiade gitu. Jadi yang B ini tadi banyak yang jawab B. Kalian no no no. Salah, gengs. Kalian ke-trigger. Depresi itu tekanan. Ada yang namanya tertekan di sini, kalian langsung jawab yang B. Padahal di penjelasan secara saintifik, dia terpotong karena adanya morfologinya. Morfologi daerah tersebut. Udah otomatis nih, kalau yang seperti ini, yang benar adalah C. Permukaan air tanah terpotong oleh topografi. Nah, ini permukaannya nih. Permukaannya, dia karena ada gerak dari kontak batuan ini, dia terpotong. Teps. Dia naik nih. Dia naik, baru mata airnya terangkat ke atas. Nah, naiknya itu karena terpotongnya ini menimbulkan tekanan yang membuat mata airnya naik. Maksudnya depresinya di situ. Gitu, geng. Bisa dipahami nggak dari soal SIMAK UI yang wah banget ini? Wah, woi kaget bener, mantep ke, mantep ke. Bisa kak, nah itu nih. Jadi jangan kalian, depresi tekanan nih, kalian kalian langsung wah aku cocokologi lagi nih. Nih orang yang sering cocokologi kejebaknya di sini nih. Yang sering cocokologi nih Padil tadi ya, cocokologinya banyak banget ya. Friend, mau bisa kak sambil nangis. Jadi itu ya bagi kalian yang tertarik banget sama UI, inilah soal-soalnya. Kakak juga anjir nih soalnya hampir di bawah KSN Geografi loh. Hampir di bawah KSN Geografi. Kakak kan 6 tahun ya ngajar KSN Geografi, jadi paham banget soalnya. Di pas kakak ulik-ulik, oh gila soalnya SIMAK UI. Ya wajar karena UI kan kampusnya luar biasa. Jadi yang mau masuk juga harus mengerjakan soal-soal yang luar biasa dong. Masa mau masuk SIMAK UI-nya yang dikeluarin geografinya materi ya itu mah enteng banget gitu. Susahan SIMAK apa UTBK? Kalau kakak jujur lebih susah SIMAK, itu susah, asli susah itu. Oke, no problem, no problem, no problem. Oke, the last soal terakhir ya, soal terakhir. Tenang, tenang, tenang. Kalau kalian yang masih salah boleh bener di sini. Yuk, SBMPTN 2018. Oke, jelas, jelas. Oke, waduh, ini kan tema kita hidrosfer, jadi soalnya hidrosfer. Ada soal dari UTBK dan soal SIMA. Sorry. Oke, udah ketemu jawabannya. CEE, CEE. Oh, Deste on fire nih Deste malam ini nih. Jadi, oke. Oke, kakak lo. 5, 4, 3, 2, 1. Kakak lo. Ini soal SBMPTN. Temanya hidrosfer. Fenomena terbentuknya mata air artesis di dataran kaki gunung. Berarti dia di sini nih.
Dia di sini nih. Disebabkan oleh artesis itu ada aquifer tertekan, ada aquifer. Jadi kalau kalian udah paham konsep itu, kalian pasti benar, pasti benar. Kita bahas yang A, formasi lembah sungai tertimbun. Maksudnya formasi lembah sungai tertimbun ini gini nih. Ini di gunung, ini ada sungai, ini ada sungai. Nah, di lembah-lembah sungai ini tertimbun oleh banyaknya tanah gitu. Nah, ini dia tidak akan memicu yang namanya artesis. Ingat, artesis itu kan air dalam. Konsep yang kemarin kakak jelaskan ya, dia adanya di dalam. Jadi dia yang lembah sungai tertimbun, dia kan di permukaan nih, aliran permukaan. Otomatis yang A ini no. Salah. Yang B, kontak air dengan batuan panas. Nah, ini salah juga. Karena apa? Dia tidak terjadi kontak dalam proses pembentukannya. Kalau yang C, proses vulkanisme, ya kalian karena kaki gunung nih, ingat, kaki gunung, belum ada beberapa gunung yang tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas vulkanismenya atau gunung mati gitu. Jadi yang C ini, no. Salah juga, geng. Kalau yang ngejawab D, aquifernya terpotong benar. Cuman di sini dia ada lembah sungai. Lembah sungai ini sama dengan opsi A. Nah, yang benar adalah konsep aquifer. Ingat, aquifer ada yang tertekan dan ada yang semi tertekan pecah. Nah, letaknya ini di sini. Nah, sama konsepnya tadi. Ketika dia di pegunungan, dia ada namanya pergerakan, ada yang namanya topografinya apa terpotong tadi. Nah, ini nih aquifernya ini pecah dia. Nah, ketika aquifernya itu pecah, baru terbentuk mata air. Kalau kita tarik kesimpulan, hidrosfer itu konsepnya ternyata cuman hidrosfer ya. Hidrosfer khususnya air tanah, konsepnya cuma gitu-gitu aja kan, cuma dibolak-balik. Kalau kita ambil kesimpulan. Jadi mau dibolak-balik apapun soalnya, kalau kalian udah tahu konsepnya yang kakak jelaskan dari awal, itu pasti benar. Itu ciri-ciri di hidrosfer, mudahnya hidrosfer di situ. Gitu, geng. Jadi ya, seperti inilah soal-soal SBMPTN plus simak UI di materi hidrosfer. Tepuk tangan untuk kita semua. Wow. Ada yang salah semua? Waduh, no problem. Yang penting di UTBK jangan salah. Gitu. Bener lagi, mantep K on fire nih. Betul Deste, mantap. Jadi ya, seperti inilah. Benar jawabannya yang E. Jadi yang salah semua nggak apa-apa ya, namanya kita latihan kan. Latihan itu membentuk kalian untuk selalu siap gitu. Jadi kalau yang wah anjir, soal-soal KW Wisnu susah-susah banget anjir gitu. Mohon maaf, kenapa kakak ngambil soal asli dan soal modifikasi? Ya karena ngebuat kalian terbiasa. Kalau kakak ngambilnya soal buat apa kakak jelasin? Itu nggak keluar di UTBK, itu nggak keluar di SIMAK UI. Gitu, gengs. Makanya kakak ambil ini soal-soal yang benar-benar tricky gitu. Dan kalian terbiasa, kalau kalian biasa ngerjain soal tiba-tiba dapat soal SIMAK UI yang seperti tadi, anjir, soalnya sesusah ini, ya wajar. Namanya SIMAK UI. Tuh, utul UGM juga mantap juga. Jadi banyak banget yang kena no gitu, gengs. Jadi it's okay, kita sama-sama belajar di sini. Jadi kalau kalian ada yang nggak tahu, boleh langsung tanya kakak. Ingat, latihan ini membentuk kalian untuk kuat gitu. Grup band Noah, BTS,
boyband BTS, kalau dia mau konser, dia latihan dulu sama kayak kalian. Jadi kalian latihan di sini untuk menghadapi UTBK. Dan coba kalian lihat BTS, koreografinya itu, NCT, mereka gerakannya bagus-bagus karena apa? Karena latihan. Dan ketika konser mereka mewah gitu, mereka surprise. Sama kayak kalian di sini. Di sini kalian latihan biar terasa di UTBK kalian surprise, bener, lolos. Itu yang mau kakak asah di diri kalian. Gitu. Jadi cukup sekian dulu ya, gengs. Pembahasan soal yang luar biasa banget. Kalau menurut kalian kelas ini seru, bolehlah, boleh banget di tag biar teman-temannya pada tahu. Oh, yang mau soal dewa-dewa boleh nih join, kita rasakan bersama perjuangan kita gitu. Jadi yang nggak ada yang win streak ya. Oke, sama-sama. Kakak akhiri ya, gengs. Pesan kakak, jaga kesehatan selalu karena jujur kondisi kakak juga sedang tidak fit karena dari kemarin ke kampus kakak kena radang tenggorokan dan flu gitu. Oke, sama-sama ya. Jadi tetap latihan terus ya sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kakak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berjuang, maju berjuang semuanya ya. Oke, sama-sama Dep, sama Deste. Sama-sama Wisnu, nama kita sama. Sama-sama Rasya, sama-sama J. Oke, kakak izin off dulu ya. Oke, sama-sama Ackerman. Dadah, happy. Bye-bye Padil, jangan cocok lagi ya Padil ya.